Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Pertama-tama bersama dengan seluruh tim Komsos, kami mengucapkan selamat Natal. Semoga kelahiran Kristus memperbaharui seluruh hidup kita dan membuat kita semakin dipenuhi dengan rahmat Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari raya Natal ini diambil dari Ekaristi Natal siang yang dikutip dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kutipan ini merupakan prolog atau pengantar Injil Yohanes. Di dalam pengantar ini, Yohanes ingin menerangkan apa artinya sabda yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging, sabda Allah yang ada sejak sebelum dunia ini diciptakan. Sekarang sabda itu hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai manusia. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia ini amat sangat luhur, agung, dan dalam maknanya, sehingga banyak dari kita yang sulit memahaminya. Yohanes ingin menjelaskan kepada kita dengan mengatakan bahwa sabda Allah adalah isi hati Allah. Apa yang ada di dalam diri Allah, sama seperti kalau kita ingin menyatakan apa maksud kita, apa keinginan kita, maka kita mengungkapkannya dengan kata-kata. Kata-kata adalah ungkapan konkret dari hati kita yang terdalam. Dalam sidang pengadilan misalnya, perkataan-perkataan dicatat karena perkataan itu menjadi bukti yang sah terhadap seseorang yang mengungkapkan isi hatinya. Perkataannya itu merupakan bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Disitulah terletak apa yang dimaksud dengan sabda yang menjadi manusia. Sabda adalah isi hati Allah, keinginan Allah, gagasan Allah, maksud Allah. Dan ketika Allah bersabda, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan, semua yang terjadi itu adalah maksud hati Allah yang mewujud dalam berbagai macam ciptaan. Oleh karena itu, ketika Allah mengutus malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, dan Maria mendengarkan tawaran dari Gabriel mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu atau menurut perkataanmu. Pada saat itulah sabda itu menjadi daging. Maria yang menerima sabda itu dalam dirinya membentuk kedagingannya. Berkat Maria, sabda itu kemudian bertumbuh, berkembang sebagai janin di dalam rahim Maria. Marialah kemanusiaan yang membuat sabda itu menjadi nyata. Berkat Maria,
sabda itu menjadi manusia. Inilah yang kita rayakan selama ini sebagai sebuah perayaan Natal, perayaan kelahiran Allah menjadi manusia. Dalam peristiwa Allah yang menjadi manusia, kita menemukan bahwa Allah tidak lagi jauh. Allah berada dekat dengan kita. Istilah di dalam perjanjian lama, Shekinah, Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Allah hadir, Allah menjadi nyata, Allah mudah untuk dijangkau, mudah untuk disentuh oleh manusia. Dan semua itu menjadi sumber sukacita bagi manusia. Karena Allah selalu diceritakan dan diperkenalkan sebagai Dia yang maha agung, Dia yang maha segalanya, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang jauh. Oleh karena itu, Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia adalah jalan baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengungkapkan jati dirinya kepada manusia. Allah menyatakan dirinya sedemikian lengkap dan banyak pada pribadi Yesus, sehingga di dalam Yesus ini kita bisa mengenal kehadiran Allah sebagai Bapa dan sebagai Anak. Inilah yang kita rayakan pada hari Natal ini dengan gembira. Mengapa kita selalu menjadikan Natal sebagai peristiwa kegembiraan? Karena di tengah manusia dan di tengah dunia yang penuh dengan perjuangan, di mana kita seringkali merasa capek, merasa sendirian, kesepian, tak berdaya. Pada hari Natal ini kita menemukan kehadiran Allah yang menemani kita, yang menyertai kita, yang tidak meninggalkan kita. Itulah yang membuat kita bergembira. Itulah yang membuat kita senang. Kita tidak sendirian lagi karena Allah beserta kita. PGI dan KWI membuat tema Natal pada tahun 2023 ini dengan mengutip dari Matius bab 2 ayat 12 yang merupakan kisah perjumpaan para Majus dengan kanak-kanak Yesus. Setelah berjumpa dengan para Majus dan setelah berjumpa dengan Yesus dan diperingatkan supaya pulang melalui jalan lain, maka mereka pun kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Tema ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa perjumpaan kita dengan Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, harus mampu membuat kita menemukan jalan-jalan hidup yang baru. Allah yang hadir menyertai umatnya harus membuat kita semua, kita masing-masing menyadari hidup lama harus kita tinggalkan dan kita menempuh hidup yang baru, jalan yang baru. Pandemi telah memporak-porandakan kehidupan dan tatanan umat manusia. Sekarang kita diajak untuk bangkit, mengalami kebaharuan sebagai ciptaan baru, sebagai yang disertai oleh Tuhan, sebagai yang didampingi oleh Tuhan. Semoga Natal ini menumbuhkan pengharapan dan sukacita untuk melangkah ke depan, karena Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati kita.